Halo semua, salam damai sejahtera buat kita semua, di dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada sebuah kesempatan, saya mencoba untuk membaca sebagian isi dari The Gospel of Barnabas, sebuah teks yang kemungkinan besar dan hampir pasti ditulis oleh seorang Muslim. Dalam upaya penyamaran, maka Injil Barnabas ini kemudian diatribusikan kepada salah satu anggota jemaat Kristen awal di Antiokhia, yaitu Barnabas, teman seperjalanan Paulus. Tampak jelas dari hasil identifikasi yang saya lakukan, mencapai kesimpulan bahwa Injil Barnabas ini lebih banyak bersesuaian atau paralel dengan Al-Quran milik kaum Muslim, daripada Injil kanonik milik umat Kristiani. Satu contoh misalnya, Injil digambarkan sebagai sebuah kitab yang diturunkan atau diberikan langsung kepada Yesus oleh malaikat Jibril, dan bukan ditulis oleh murid-muridnya. Artinya, Injil itu dipandang sama seperti Taurat yang diturunkan kepada Musa, atau Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad. Konsep ini jelas hanya ada pada pandangan kaum Muslim, dan bukan milik kaum Kristiani. Injil Barnabas, pasal ke-10, Yesus menerima kitab Injil di Bukit Zaitun. 1. Ketika Yesus berumur 30 tahun, naiklah dia ke Bukit Zaitun dengan ibundanya untuk memetik buah zaitun. 2. Ketika sedang berdoa, tiba-tiba muncullah sekelompok malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, dan menyampaikan salam, dipermuliakanlah Allah. 3. Kemudian, dipersembahkanlah kepadanya oleh malaikat Jibril, sebuah kitab laksana kaca yang berkilauan. Sebuah kitab suci diturunkan dari langit, ini jelas membuktikan adanya konsep Islam di dalam Injil Barnabas, tidak terbantahkan. Bagi iman Kristiani, keempat Injil Perjanjian Baru itu ditulis oleh para murid dengan ilham dari Roh Kudus. Indikasi paling kuat tentang adanya nuansa Islami atau buatan kaum Muslim ini terletak pada uraian Injil Barnabas, pasal 41, ayat ke-33, yang menuliskan, "Maka manakala ada menoleh, terlihat olehnya sebuah tulisan di atas pintu, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu Rasul Allah." Kalimat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah ini jelas adalah sebuah kalimat syahadat yang biasa diucapkan oleh kaum Muslim atau umat Islam untuk merepresentasikan iman dan keyakinan mereka. Kalimat ini jelas bukan milik kaum Kristiani. Dengan dua aspek pembuktian tersebut, tidak terbantahkan lagi adanya fakta bahwa Injil Barnabas ini adalah The Gospel of Muslim, dan bukan milik umat Kristiani. Lebih jauh lagi, Injil Barnabas ini mengklaim bahwa Yesus meramalkan kedatangan Muhammad sebagai Mesias, sehingga sangat cocok dengan apa yang ditulis Quran, surah 61 ayat 6, yang menyebutkan, "Dan, ingatlah, ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.'" Fakta ini jelas membuktikan bahwa Injil Barnabas itu memang layak disebut dengan The Gospel of Muslim, karena lebih bersesuaian dengan Al-Quran daripada dengan Injil kanonik. Dalam uraian lainnya, dikatakan bahwa Yesus sendiri menolak disebut sebagai anak Tuhan, apalagi Tuhan, melainkan hanya sebagai seorang nabi utusan Tuhan. Fakta ini paralel dengan apa yang tertulis di dalam Quran. Tulisan dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, ayat 72-73, bunyinya, "Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata,
Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Penolakan Yesus sebagai Tuhan, sudah pasti itu pandangan umat Islam atau kaum Muslim, dan ini bersesuaian dengan Injil Barnabas. Jadi, Injil Barnabas itulah the Gospel of Muslim. Hal ini tidak dapat dibantah lagi. Injil Barnabas ini, secara eksplisit, juga menyebutkan bahwa Yesus tidak disalib. Adalah Judas, yang secara ajaib berubah wujud menjadi seperti Yesus atau yang diserupakan dengan Yesus. Fakta ini sebenarnya merupakan elaborasi dari Al-Quran, karena kitab suci kaum Muslim itu tidak menyebut nama Judas, dan bersesuaian dengan Quran, Surat An-Nisa, ayat 157. Quran, Surat An-Nisa, ayat 157. Kami menghukum pula mereka, karena ucapan mereka, "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah," padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi, yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, pembunuhan Isa, selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Yesus tidak wafat di kayu salib. Ini sepenuhnya klaim umat Islam atau kaum Muslim, dan hal ini sangatlah bersesuaian dengan Injil Barnabas. Wajarlah jika kita sebut bahwa Injil Barnabas ini adalah the Gospel of Muslim.